Shalom, nama saya Melisa Meli, mahasiswa STT Batam. Di sini saya akan menjelaskan teori kognitivisme. Nah, teori kognitivisme adalah teori yang lebih mementingkan proses belajarnya dibandingkan dengan hasil belajarnya. Ilmu pengetahuan dibangun dengan individu melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Nah, Jerome Bruner mengungkapkan teorinya dalam beberapa ahli. Apa itu free discovery learning? Nah, maksudnya adalah proses belajar yang diletakkan penemuannya sesuai dengan pencarian pengetahuan aktif oleh siswa dalam pembelajaran, sehingga penemuan ini memiliki keuntungan, yaitu menimbulkan rasa nyaman siswa, memotivasi peserta didik untuk menemukan jawaban-jawaban dan mengajarkan mereka keterampilan memecahkan masalah sendiri, serta mengharuskan siswa menganalisis dan memanipulasi informasi. Robert M. Gane mengatakan information processing theory atau teori pengolahan informasi memiliki 5 komponen, yaitu yang pertama, reseptor, terdiri dari anak-anak normal di mana mereka menerima rangsangan lingkungan dan mengubahnya menjadi rangsangan neural. Nah, yang kedua adalah sensory register, adalah penampungan peran sensori yang mengadakan salah satu informasi dalam otak untuk membentuk suatu kebutuhan reseptual. Nah, yang ketiga yaitu adalah short term memory, adalah penampungan hasil pengolahan reseptual dan menyimpan informasinya di dalam suatu pikiran mereka dan diolah untuk menemukannya kembali. Nah, long term memory adalah penampungan hasil pengetahuan yang ada dan menyimpannya sebagai hasil akhir. Informasi dapat ditemukan melalui LTM yang diteruskan di pusat peranan reaksi atau jawabannya dalam waktu yang bersifat panjang. Nah, yang terakhir adalah respon generator, di mana informasi yang sulit ditampung dan disimpan dalam LTM untuk diubah menjadi suatu reaksi. Nah, penerapannya dalam PAK adalah ketika kita mengajar sejarah dari bangsa Mesir, dari bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, kita bisa menggunakan teori ini yang berkesinambungan dengan sejarah-sejarah, dengan teori-teori, dengan story-story yang berkesinambungan dengan masa lalu atau masa yang lampau. Kita bisa menggunakan teori ini dalam kita untuk mengajak siswa-siswa kita untuk mereka mengingat kembali sejarah-sejarah yang telah berlalu. Nah, di sini juga kita bisa menerapkan teori ini dalam kita menjelaskan peta. Ketika kita mengajar sejarah atau sejarah dari dunia, kita menggunakan peta. Kita bisa menggunakan teori ini dalam kita mengajarkan anak-anak kita. Terima kasih, ini dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.